Halo semuanya, ini adalah kuliah kalkulus vektor tentang panjang vektor. Ini adalah lanjutan dari fungsi bernilai vektor. Jadi, tentu kita akan melihat lagi ke persamaan parametrik. Karena fungsi bernilai vektor sendiri kan adalah bentuk lain dari persamaan parametrik ini kan. Nah, kita tahu nih kalau panjang kurva di fungsi parametrik itu bisa diperoleh seperti ini. Cara dapatnya seperti apa mungkin kalian perlu ingat lagi di kalkulus 2 ya. Nah, ini ilustrasinya saya buat di sini ya. Jadi ada kurva yang panjang lalu dipotong-potong berdasarkan interval ininya dipotong-potong kecil lalu diambil satu yang kecil gini. Gitu kan? Nah, nanti panjang kurva yang ini diwakili sama yang ini, ya. Kalau intervalnya cukup kecil. Sehingga kita cukup menghitung yang ini nih untuk mewakili delta S. Ya, cukup menggunakan Pitagoras, akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Gitu. Nah, ini dijumlahkan untuk partisi sebanyak mungkin sehingga menjadi integral. Oke. Nah, perhatikan kalau parametriknya seperti ini, kita bisa tulis persamaan vektor jadi seperti ini. Dan turunannya adalah dia. Dengan kata lain, kalau kita hitung panjangnya dari si ini, dapatlah ini. Sama persis nih dengan yang di sini. Betul nggak? Sama persis kan? Jadi boleh dong kita ganti yang isinya jadi panjang dari R aksen. Bam. Selesai. Lanjut. Oh ya, ini contohnya ada ya. Contohnya seperti cobalah di PPT sebelum ini. Next. Nah, yang ini ya. Yang ini adalah latihannya. Jadi kalian coba misalkan ini berarti integral 1/3 dari panjang R aksen T dt. Jadi kalian turunkan dulu R-nya, lalu hitung panjang turunannya, baru integralkan terhadap T. Selalu mulai dari yang isinya dulu. Isinya dulu. Oke, contoh ya satu ya. Di sini diberikan satu persamaan parameter seperti ini. Dan kalau kita tulis persamaan vektornya jadi seperti ini ya. Ini tidak sulit ya. Dia adalah garis gitu. Dan dengan mudah kita bisa menurunkan vektor ini dan menghitung panjangnya. Sehingga kalau kita hitung panjang per tahap dari parameternya, kan kalau ini ada T gitu, ada T-nya mulai dari 0, dari 1, dari 2. Kalau kita hitung per tahap ini, maka panjangnya adalah akar 2. Kok rasanya kurang seru ya? Kalau dari T-nya 0 ke 1, panjangnya ini akar 2. Nggak seru. Yang seru itu mungkin kalau parameternya saya buat ini 0, ini 1, panjangnya tetap 1. Bisa nggak? Ya. Ini 0, ini 1, ini panjangnya tetap 1. Gitu. Jadi bisa nggak kita ubah T ini menjadi parameter lain sehingga integral dari 0 1-nya di parameter yang baru itu nilainya 1. Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Jawabannya tentu bisa. Jawabannya bisa. Ini sementara saya kasih dulu ya caranya, nanti ada di setelah ini. Saya kasih dulu. T-nya pilih ini. Oke. T-nya pilih ini. Ganti T-nya. Gantilah T-nya. Oke. Good. Nah, setelah diganti, persamaan vektor tadi, yang tadi itu jadinya seperti ini. Ya. Yang awalnya vektor arahnya adalah 1, 1, sekarang vektor arahnya adalah vektor satuan. Gitu. Sehingga turunannya memiliki panjang 1 sekarang. Dan kalau kita integralkan dari 0 sampai 1, jawabannya adalah 1. Dan ini lebih bagus lagi karena 0 sampai apapun, sampai L apapun, ini ya L. Gitu. Jadi dengan parameter ini kalau ditanya S-nya kalau jalan dari 0 sampai 1000,
panjang kurvanya berapa ya? Wow, gampang. Panjangnya 1000. Gitu. Kalau yang tadi dengan T, kalau T-nya dari 0 sampai 1000, panjang kurvanya berapa ya? Kalian harus hitung dulu. Ya, itu-itunya. Ini akar 2, ternyata akar 2 kali 1000 gitu. Nah, itu ada perhitungannya lagi gitu ya. Nah, kalau sudah parameter S, nggak perlu lagi, langsung lihat aja 0 sampai berapa. Nah, ini ya. Jadi kita mau mengubah parameternya berdasarkan si panjang kurva. Misalkan kita diberikan kurva sembarang. Caranya adalah pertama kita pilih titik referensi dulu, ya. Misalkan pilih ini. Oke. Lalu pilih arah. Arah ini maksudnya gimana? Kita tahu bahwa menggambar kurva parametrik itu memiliki arah. Misalkan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Kita gambarnya itu tidak bisa begini. Ya, kita gambarnya selalu dari ini mengarah begini. Kalau parameternya seperti ini. Ya. Begitu T-nya naik, dia berputarnya begini. Lalu berputar begini. Jadi kurva parametrik itu ada arahnya. Dia menggambarnya kemana-kemana itu ada arahnya. Misalkan T-nya arahnya begini ya. Arahnya begini. Kita boleh pilih S itu juga mengarah ke arah yang sama dengan T. Sebagai arah yang positif. Dan ke belakangnya sebagai arah yang negatif. Atau boleh juga kalau misalnya dari awal T-nya itu jalannya begini. Lalu kalian nggak mau ngikutin arahnya T. Berarti ya udah, arah positifnya saya mau berlawanan deh dengan T, arah positifnya ke sana. Ya, ini negatif. Nah, itu juga bisa. Nanti kita lihat sama-sama ya caranya gimana ya. Pokoknya pertama pilih ini, lalu tentukan arahnya yang positif yang negatif kemana. Lalu misalkan P adalah titik unik di kurva yang diatur oleh nilai dan tanda dari S. Jadi misalkan yang ini nih. Ya, kalau ini 1, ini P-nya di sini 1 tuh. Ya. Di sini kalau misalkan S-nya 1,5, ya P-nya di mana gitu kan. Kalau S-nya -1,5, P-nya di sini gitu kira-kira. Misalkan. Ya. Oke, contohnya bila S-nya 2,5, nah artinya P itu bergerak ke arah positif dari titik referensi sejauh 2,5. Nah, yang tadi ini si P-nya ini. Gitu ya. Kalau minus 1,5 berarti mundur di sini nih. Ini P-nya. Gitu. Nah, dengan memandang posisi P ini sebagai fungsi dalam S, nanti kita bisa tulis X-nya sebagai XS, Y-nya sebagai YS, Z-nya sebagai ZS, dan ini merupakan parameterisasi berdasarkan panjang kurva. Gitu ya. Ini ide dasar ininya ya, definisinya. Nah, nanti kita melihat hubungan T dan S gimana. Oke, misalkan kita sudah punya ini, ya, kita sudah punya dalam T. Lalu RT0-nya, ya, misalkan di sini itu, ini adalah titik 0,0,0, yang ini adalah vektor RT0, gitu. Ya, dipilih sebagai ininya, titik referensi. Nah, untuk perubahan positif, ya, dalam arti arah T dan S itu sama, gitu, ya, kita bisa mencari S-nya dengan cara ini. S-nya adalah integral dari T0 ke T dari turunan Erikson. DU. Gitu ya. Nanti kita lihat ininya bagaimana pakainya. Nah, kalau arahnya negatif berlawanan dengan T, kita cukup kasih tanda negatif aja. Oke? Sesimpel ini. Oke, contohnya misalkan ini. Kita punya kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Dan kurva ini awalnya
searah jarum jam nih gambarnya. Ya, searah jarum jam. Lalu saya pilih titik 0,2 di sini sebagai titik referensi. Oke. Referensi. Ini arah awalnya begini. Ya. Oke. Nah, pada dasarnya lingkaran yang berputar searah jarum jam itu bisa kita tulis seperti ini ya. Ya. Jadi Y-nya itu dikasih negatifnya. Gitu. Dan titik awal kita kan 0,2 nih. Berarti kita harus lihat T0-nya berapa di sini. Ya. Jadi 2 cos T-nya 0 itu kapan? Min 2 sin T-nya 2 itu kapan? Gitu. Jadi yang kita dapatkan T0-nya adalah 3pi/2. Ya. Titik awalnya 3pi/2. Nah, dari parameter ini, kalau kita tulis ke dalam vektor dan turunkan lalu hitung panjangnya, dengan mudah kalian akan dapat itunya 2 ya. Ini karena cos kuadrat tambah sin kuadrat nanti kan, sisanya 2 gitu. Oke. Nah, untuk mencari S-nya tinggal hitung ini aja. Integral dari 3pi/2 sampai T yang ini. R ininya ganti 2. Gitu ya. Jadi 2 dikali ini panjang interval. Dapatlah S-nya seperti ini. Ya, tinggal kalian ganti saja ke sini. Ya, tinggal kalian ganti saja ke sini. Jadilah persamaan parameter yang berdasarkan panjang kurva X dan Y. Lalu S-nya gimana? Dari mana ke mana? Ininya. Ya, intervalnya ini dapatnya dari mana? Gampang ya. Kita tinggal sesuaikan saja. S itu adalah 2T min 3pi. Kita tahu T-nya seperti ini. Berarti kalau kita kalikan 2, jadi 4, 2T ya. 2T jadi 4pi. Lalu kita kurangi 3pi ke semua ruas. Jadi min 3pi kurang 2T min 3pi kurang pi. Ya, kurang dari pi. Yang di tengah ini adalah S. Jadilah seperti ini. Oke. Nah, dengan parameter ini, kalau kita lakukan integral dari 0 sampai pi dari R aksen S ds, ya, seperti ini hasilnya nanti pi. Gitu. Oke. Ya, contoh 2, hal yang sama. Hal yang sama dengan tadi. Ya, searah jarum jam dengan ininya. Ya. Misalkan parameternya kita mau buat parameterisasi searah jarum jam, tapi persamaan parameter yang kita gunakan dari awal itu adalah berlawanan arah jarum jam, jadinya gimana? Berarti T-nya kan seperti ini, S-nya itu maunya begini. Berarti S akan berlawanan dengan T kan? S itu akan ke arah negatifnya T. Jadi nanti kita menggunakan negatif di integralnya. Oke, coba kita lihat ya. Kalau 2 cos T 2 sin T, posisi 0,2 itu T-nya bukan 3pi/2 lagi, tapi pi/2. Jadi titik referensinya ada di sini. Oke. Nah, seperti tadi panjang R aksennya mudah, kalian bisa cari. Tinggal diganti aja ke sini. Jadi seperti ini ya. Ya, ini bedanya titik awalnya pi/2 sampai T di sini negatif karena berlawanan dengan arah T-nya. Gitu. Nah, dapatlah X dan Y seperti ini, tinggal diganti aja T-nya dengan S gitu ya. Yang ini kan S min Pi sama dengan min 2T. T-nya adalah Pi min S/2 gitu, tinggal diganti. Nah, untuk yang ininya juga sama ya. Tinggal kalian otak-atik aja ini supaya membentuk S gitu. Oke? Kira-kira seperti ini. Nah, kita tadi dapat S-nya juga sama ya, intervalnya ini ya.
gitu ya. Nah, jadi pertanyaan tuh, di jawaban pertama kita punya ini, jawaban kedua kita punya ini, apakah mereka sama atau beda? Coba dicek ya. Nah, ini diminta coba ganti ini ke parameter S ya, dengan referensi awalnya itu di T sama dengan 0 gitu. Ya. Buat aja dia eh, arahnya sama dengan T, jadi selalu integral yang positif. Oke, seperti itu aja tentang panjang kurva. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan saja, nggak usah malu-malu. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.